Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Aisyah dengan NIM 22129196. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan membuat sebuah video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar biologi SD dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Haja Rizda Amini MP. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan dan fotosintesis. Nah, yang pertama yaitu perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan berkembang biak dengan dua cara, yaitu dengan cara vegetatif dan juga dengan cara generatif. Nah, perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa adanya pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan vegetatif ini juga terbagi menjadi dua, ada vegetatif alami dan juga ada vegetatif buatan. Pertama yaitu vegetatif alami. Seperti yang kita ketahui bahwa alami itu terjadi secara alamiah. Maka perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa adanya bantuan dari manusia. Nah, perkembangbiakan vegetatif alami ini juga terdiri atas beberapa macam. Yang pertama yaitu umbi batang. Umbi batang adalah bagian tubuh batang atau akar yang mengembang di dalam tanah serta untuk menyimpan cadangan makanan dan berkembang biak. Contohnya kentang, ubi jalar, dan lain-lain. Yang kedua adalah umbi lapis. Sama seperti umbi batang, umbi lapis ini juga terdapat di dalam tanah tetapi berupa daun tebal dan berlapis-lapis. Contohnya bawang merah, bunga bakung, bunga tulip, dan lain-lain. Nah, yang ketiga yaitu umbi akar. Umbi akar adalah perkembangbiakan yang memanfaatkan akar sebagai tempat menyimpan cadangan makanan sekaligus untuk menanam tanaman baru. Contohnya singkong, lobak, dan wortel. Nah, yang keempat yaitu akar tinggal atau rimpang adalah perkembangbiakan tumbuhan yang tumbuh dan menyebar di bawah permukaan tanah. Contohnya jahe, lengkuas, kunyit, dan temulawak. Nah, yang kelima adalah tunas. Tunas adalah tumbuhan yang tumbuh dari bagian tumbuh seperti akar atau daun. Contohnya cocor bebek, cemara, dan sukun. Nah, yang keenam adalah geragi atau stolon. Geragi atau stolon adalah perkembangbiakan pada tumbuhan dengan memiliki batang kecil yang dapat menjalar di atas permukaan tanah dan buahnya terdapat pada ujung batang tersebut. Contohnya yaitu stroberi, rumput teki, dan tumbuhan pegagan. Nah, perkembangbiakan vegetatif alami yang terakhir adalah spora. Spora adalah organ reproduksi yang bertujuan untuk penyebaran pada tumbuhan berpembuluh tidak berbiji. Contohnya paku, lumut, dan jamur. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang dibantu oleh manusia. Contohnya pertama adalah mencangkok. Mencangkok adalah kegiatan mengupas ranting pohon yang sudah besar sampai terlihat bagian kambiumnya. Setelah itu bagian yang terkelupas dibungkus dengan plastik dengan tanah humus sampai tumbuh akar baru. Kemudian dipotong dan ditanam menjadi tanaman baru. Contohnya biasanya itu ada cangkok jeruk nipis atau cangkok tumbuhan mangga. Yang kedua adalah stek batang. Stek batang adalah perkembangbiakan dengan cara memotong batang tanaman yang sudah dewasa lalu ditanam sehingga menghasilkan tanaman baru. Contohnya singkong, sukun, kangkung, tomat, dan lain-lain. Nah, yang ketiga adalah stek daun. Stek daun dilakukan dengan cara memotong daun yang sudah dewasa, kemudian ditanam kembali. Contohnya kaktus, lidah buaya, begonia, dan lain-lain. Nah, yang keempat ada okulasi.
Okulasi adalah menggabungkan tanaman dengan menempelkan potongan pucuk dari batang sebuah tanaman ke batang tanaman lain. Nah, perkembangbiakan vegetatif buatan yang terakhir adalah kopulasi. Kopulasi adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas sebuah tanaman. Nah, setelah kita bahas perkembangbiakan secara vegetatif, yang kedua yaitu perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan melalui proses perkawinan, di mana melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan anemogami atau biasanya dibantu oleh angin. Tumbuhan ini berkembang biak dengan ciri-ciri umum, hidup di daerah panas, serbuk sarinya ringan, dan mahkotanya kecil. Contohnya tumbuhan jagung dan rumput. Nah, yang kedua adalah perkembangbiakan tumbuhan zoidiogami. Nah, pertumbuhan ini dibantu oleh hewan. Ciri tumbuhannya bisa menghasilkan madu dan memiliki aroma yang dibutuhkan oleh hewan. Contohnya Rafflesia arnoldi. Nah, yang ketiga perkembangbiakan tumbuhan hidrogami atau dibantu dengan air. Cirinya, seluruh tubuh tumbuhan tersebut tertutup oleh air dan dapat hidup di air. Nah, perkembangbiakan generatif yang keempat adalah perkembangbiakan tumbuhan antropogami atau dibantu oleh manusia. Tumbuhan anggrek untuk bertahan hidup membutuhkan bantuan manusia untuk melakukan penyerbukan agar tumbuhan tersebut tidak punah. Nah, pembahasan kita selanjutnya adalah fotosintesis pada tumbuhan. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa fotosintesis adalah suatu proses pembuatan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan hijau yang memiliki zat hijau pada daun atau yang disebut dengan klorofil, di mana proses ini dibantu oleh cahaya matahari. Nah, ada 4 hal penting yang dibutuhkan dalam fotosintesis, yaitu ada air, ada karbon dioksida, ada klorofil, dan terakhir ada cahaya matahari. Proses fotosintesis ini terjadi ketika klorofil di daun menangkap cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula dan oksigen yang nantinya akan digunakan oleh makhluk hidup. Selanjutnya, oksigen yang keluar melalui stomata dapat digunakan untuk bernafas. Pada proses fotosintesis berlangsung dalam klorofas itu melalui 2 tahapan reaksi, yaitu ada reaksi terang dan juga ada reaksi gelap. Reaksi terang adalah reaksi yang sangat bergantung kepada cahaya. Reaksi ini, energi yang ditangkap oleh klorofil digunakan agar dapat memecah air atau biasa disebut dengan fotolesis. Reaksi terang ini berlangsung dalam grana. Dalam reaksi terang terjadi 2 kemungkinan aliran elektron, yakni jalur non-siklik dan aliran siklik. Aliran non-siklik merupakan jalur utama dengan elektron mengalir dari molekul air, kemudian melalui fotolistem 2 dan 1. Nah, reaksi selanjutnya yaitu reaksi gelap. Reaksi gelap adalah reaksi yang tidak bergantung kepada cahaya. Reaksi gelap adalah proses ATP dan NADPH yang diubah oleh karbon dioksida menjadi gula. Nah, reaksi gelap ini terjadi pada stroma. Di stroma terjadi proses fiksasi, reduksi, dan regenerasi. Fasenya terdiri dari pertama yaitu pengikatan atau fiksasi karbon dioksida, kemudian ada reduksi, lalu pembentukan RUBP atau ribulosa bifosfat. Reaksi gelap terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, karbon dioksida diikat oleh RUBP menjadi fosfogliserat atau PGA. Nah, kemudian PGA tersebut direduksi menjadi fosfoligeseraldehida. Kemudian PGAL akan diregenerasi menjadi glukosa dan RUBP.
Reaksi fotosintesis secara umum yaitu 6 CO2 ditambah 6H2O dibantu oleh cahaya dan klorofil sehingga menghasilkan C6H12O6 atau disebut dengan glukosa ditambah dengan O2 atau oksigen. Nah, demikianlah materi tentang perkembangbiakan tumbuhan dan fotosintesis. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.